Episode ke-10 Pendekar Dewa Abadi karya Adi Cipto, pengisi suara Barat FM Trenggalek dengan judul Liwe. Saat ini Sekte Darah Iblis melakukan pertemuan dengan semua ketua kelompok Sekte Darah Iblis berbeda dengan sekte lain. Mereka membagi kelompok mereka dengan beberapa kelompok, yaitu kelompok pengintai, kelompok strategi, dan kelompok pembunuh. Sekte Darah Iblis dipimpin oleh Wei Heng. Bagaimana sekarang? Apa kita perlu meminta bantuan dari sekte lain? Tanya salah satu ketua kelompok. Jangan dulu terburu-buru ketua. Kita masih harus menunggu dan memastikannya. Ketua kelompok yang lain menjawab. Mereka telah mengirimkan beberapa orang yang ahli menyusup. Tujuan mereka adalah desa air terping. Setelah 1 tahun mereka baru bertindak untuk menyelidiki Feng Ying. Awalnya mereka tidak mau mengambil resiko. Mereka merasa selain Feng Ying masih ada anggota lain di belakangnya. Saat sedang berdiskusi, seseorang masuk menggunakan jubah hitam dan topeng hitam. Ketua Heng, para anggota pengintai sudah memberi kabar. Desa ini kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Kalau memang demikian biarlah. Tapi ingat, kelompok siapapun yang bertemu dengan orang yang memakai jubah yang sama, segera habisi. Wei Heng sudah tidak mau mengambil resiko lebih jauh. Bertemu dimanapun dengan Feng Ying, maka akan langsung dibunuh. Termasuk Ho Chen yang memakai jubah yang sama. Lapor ketua, kelompok pengintai 2 menemukan orang yang memakai jubah tersebut. Dia bersama pendekar Ji Heng dari Bukit Halilintar. Bukit Halilintar? Apa dia menuju ke sana? Wei Heng penasaran. Benar ketua. Namun orang yang memakai jubah putih itu masih anak kecil. Kalian tidak salah lihat. Jelas-jelas pria tua yang memakai jubah itu. Kenapa bisa anak kecil? Protes salah satu dari ketua kelompok. Maaf, kami sudah berulang kali memastikannya dan kami yakin informasi ini benar. Sepertinya memang ada hubungannya dengan sekte Bukit Halilintar. Saudara Toli, aku serahkan sisanya padamu. Awasi anak itu. Aku mengerti ketua Heng. Toli adalah salah satu ketua kelompok strategi dan terkenal sangat cerdik. Kalau sekte darah iblis sudah terjebak masalah yang sulit, maka Toli adalah solusinya. Sementara itu, di perjalanan menuju ke Bukit Halilintar. Adik, kita sudah sampai. Inilah sekte kami. Setelah menempuh perjalanan selama 3 hari, akhirnya mereka tiba di sekte Bukit Halilintar. Ho Chen berjelak kagum. Menurutnya ini bukan sekte, melainkan mirip kota. Banyak bangunan besar dan megah. Lihat, Senior Rui sudah datang. Senior Rui sudah tiba. Tiba-tiba beberapa gadis berseruan berteriak. Ho Chen yang berjalan bersama pun menjadi merasa bingung. Ciu Rui berjalan dengan sedikit membusungkan dada. Jia Heng menggelengkan kepala sedangkan Ho Chen masih kebingungan. Tiba-tiba seorang gadis kecil berumur 7 tahunan datang menyapa. Guru Heng, Senior Rui selamat datang kembali dan ini siapa guru? Aku perkenalkan adik Chen, dia adik seperguruanku, Lu Wei. WR, ini Ho Chen, dia saudara angkatku. Kalian bawalah Ho Chen ke kediamanku. Aku akan pergi untuk menemui ketua sekte. Baik guru, jawab mereka dengan serempak. Ho Chen pergi ke rumah Jiang Heng bersama Ji Rui dan Liu Wei. Sedangkan Ji Heng pergi ke rumah ketua sekte. Jiang Heng memberi hormat kepada ketua. Jiang Heng membungkuk. Saudara Heng, kamu baru tiba. Sebaiknya istirahat dulu dan datanglah besok. Terima kasih atas kebaikan ketua. Namun sebaiknya saya menyampaikannya sekarang. Jia Heng tidak mau menunda lagi dan segera menyampaikan hasil misinya sekaligus menceritakan tentang Ho Chen. Saat Jian Heng menceritakan latar belakang Ho Chen, wajah Kang Jian menjadi serius. Saudara Heng, bisakah kamu membawa Ho Chen ini besok ke sini? Kang Jian sudah tidak sabar untuk melihatnya secara langsung. Namun dia sadar baik Jian Heng maupun Ho Chen mereka sama-sama masih lelah setelah berjalan beberapa hari. Tentu ketua. Besok pagi saya akan mengajaknya menemui ketua. Kalau begitu saya pamit dulu. Baiklah saudara Heng, silahkan. Kang Jian mengizinkan Jiang Heng untuk pulang. Setelah berpamitan, Jiang Heng langsung berjalan menuju rumahnya. Jarak tidak terlalu jauh dari rumah Kang Jian. Sesampainya di rumah, dia melihat Ho Chen, Ji Rui dan Liu Wei sedang mengobrol. Mereka terlihat sangat akrab.
Malam itu mereka berempat makan malam. Selesai makan malam, Ho Chen pamit untuk istirahat. Ho Chen benar-benar terlihat sangat kelelahan. Jian Heng, Jirui dan Lui Wei juga pergi beristirahat. Malam berlalu begitu saja. Saat pagi sudah menjelang, terdengar kicauan burung bernyanyi menyambut sang mentari pagi. Ho Chen berdiri di bawah pohon. Dia bisa merasakan udara yang sangat sejuk dan segar, terbayang saat masih tinggal di desanya sendiri. Saudara Chen, kamu sedang apa di sini? Ho Chen menoleh dan melihat Li Wei yang datang menghampirinya. Li Wei bangun pagi-pagi sekali. Tidak seperti biasa, Li Wei berpakaian sangat anggun dan pergi mencari Ho Chen. Jian Heng juga heran dan bahkan timbul tanda tanya. Apa yang terjadi dengan WR? Pikir Jian Heng. Nona Wei, selamat pagi. Sabah Ho Chen. Saudara Chen, tidak perlu memanggilku Nona. Panggil saja aku Saudari Wei atau WR. Liu berkata dengan tersipu malu. Iya baiklah. Ho Chen kaget dan bingung. WR adalah sebutan orang yang disayangi atau spesial bagi orang tersebut, seperti orang tua menyayangi anaknya, seorang kakak menyayangi adiknya. Intinya orang yang dipanggil dengan sebutan kata "er" di akhir namanya itu adalah orang yang sangat spesial. Baik Saudara Wei. Adik Chen, WR guru mengajak kita untuk sarapan. Jirui muncul setelahnya. Jirui bingung melihat penampilan Li Wei yang terlihat berbeda dari biasanya. Dia menatap dari atas sampai ke bawah. Senior, apa ada yang salah? Li Wei melihat gaunnya dan mencari letak kesalahannya. Tidak ada. Jirui langsung tertawa kecil. Dia bisa mengerti sikap adik seperguruannya. Adik Chen, kalau sudah besar nanti pasti menjadi rebutan para gadis. Batin Jinrui dan mereka segera pergi sarapan bersama. Jian Heng juga mengatakan kepada Ho Chen kalau ketua sekte ingin bertemu dan Ho Chen tidak menolaknya. Selesai sarapan, Ho Chen dan Jian Heng pergi untuk menemui Kang Jian. Namun mereka bukan ke rumahnya, tapi menuju aula pertemuan. Di aula pertemuan terlihat orang-orang sudah berkumpul, salah satunya adalah Kang Jian. Ketika Jian Heng dan Ho Chen memasuki aula, tampak semua orang tertuju kepada Ho Chen. Hormat pada ketua. Jian Heng dan Ho Chen sama-sama membungkuk. Kang Jian sampai lupa bernapas ketika melihat jubah Ho Chen. Bukan hanya Kang Jian, tapi hampir seluruh orang yang hadir di sana. Baiklah Saudara Heng, silakan duduk. Setelah mengatur napas, Kang Jian mulai berbicara kepada Ho Chen. Saudara kecil, aku sudah mendengar semua tentang dirimu dari Saudara Heng. Kami semua ikut prihatin atas kejadian yang menimpa desa dan keluargamu. Terima kasih ketua. Ho Chen hanya bisa menjawab itu dengan wajah kembali sedih. Maafkan aku tidak bermaksud menyinggung kembali masalah itu. Kang Jian merasa bersalah karena membuat Ho Chen kembali teringat akan peristiwa yang mungkin sudah dia ingin lupakan. Tidak apa-apa ketua, jawab Ho Chen dengan senyum. Baiklah, aku mau bertanya. Namamu Ho Chen bukan? Bisa kamu ceritakan tentang asal-usul gurumu? Ho Chen pun lalu menceritakan sosok gurunya tersebut. Sebenarnya Ho Chen yang lebih bingung karena tiba-tiba mereka ingin tahu sosok gurunya. Itulah sosok guruku. Sebelum pergi, guru juga memberikan gelang ini. Kang Jian dan yang lainnya belum selesai dari keterkejutannya, kini kembali terkejut. Yang lebih terkejut adalah Kang Jian. Dia sampai gemetar melihat gelang Ho Chen. Ini apa benar? Salah satu sesepuh sampai susah berkata-kata. Jian Heng terkejut. Sebelumnya dia tidak melihat kalau Ho Chen memiliki gelang. Tapi dia lebih terkejut melihat sikap orang-orang sepuh yang hadir.